Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja GBI Jemaat Balangbodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Walaupun hari-hari yang lalu kita tidak bisa bertatap muka karena kondisi yang terjadi di sekeliling kita, namun kita percaya bahwa di dalam Yesus kita boleh dipersatukan dalam kasih persaudaraan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita menyalahkan apa yang tidak bisa kita capai tanpa mensyukuri apa yang sudah kita punya. Bersyukur menjadikan kita akan arti pentingnya menikmati kehidupan seburuk apapun keadaannya. Namun sebagai umat yang percaya, senantiasa kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan ini. Kita mengangkat pujian kita berkat kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Jemaat sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat teduh. Ibadah selanjutnya akan dipimpin liturgis Diaken Ibu Aryani Sangkadi. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita dipertemukan lagi dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat Allah telah hentar kita. Saya jemput jemaat berdiri. Doa votum oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Disilakan. Mari kita berdoa. Layaklah kami mengangkat pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan di pagi ini. Waktu yang indah Tuhan berikan di mana kami boleh bersama dengan seluruh umat-Mu. Datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Namun pada saat ini kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan umat-Mu pagi ini. Karena itu Tuhan kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 198 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ke Sion, ke Sion. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman kita dengan pengakuan iman Gereja Kibait. Saya jemput jemaat berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan. Sebelum masuk di dalam doa syafaat, adapun bahan-bahan doa yang akan kita doakan bersama, kita bisa melihat pada buletin kita. Jemaat Tuhan yang sakit, jemaat Tuhan yang lanjut usia, jemaat yang mencari pekerjaan dan rumah tangga jemaat, yayasan dan panti asuhan titipan kasih, jemaat dalam pekerjaan dan pendidikan, pembangunan, badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus jemaat lokal. Kita berdoa buat bangsa dan pemerintahan Indonesia, dan kita juga berdoa bencana pandemi wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 261. Bangunlah
Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Disilakan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur layaklah kami naikkan kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, di mana Tuhan menuntun dan menyertai kami umat-Mu untuk bersama-sama datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan untuk semangat, sukacita, bahkan kerinduan kami Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami pun bersyukur bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan telah menolong menyertai mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam melewati berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan, sehingga mereka dapat melalui semua itu bukan karena kekuatan dan gagah mereka, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan mereka. Bapa kami dalam surga, kami pun bersyukur bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Kami bersyukur bersama anak kekasih kami, Glasio Alessandro Batara, anak kekasih Teguh Wijaya, orang tua kami Ibu Marta Karanda, Saudari Fani Stepani, dan juga Saudari Amadea Delavari. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami. Tuhan terus memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, bahkan keberhasilan dalam setiap apa yang dikerjakan, serta kekuatan iman dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa kami dalam surga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Eva Yanti Atus, dan juga orang tua kami Ibu Elizabeth Sapa. Kami pun berdoa mendoakan juga beberapa jemaat-Mu yang lanjut usia, bahkan yang sudah tidak lagi bisa berdaya untuk melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menolong menjamah sakit penyakit mereka, kelemahan mereka, dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Kami pun berdoa Tuhan mendoakan setiap jemaat-Mu yang masih dalam proses pengobatan, bahkan dalam proses pemulihan Tuhan, yang Kau menolong menjamah, sehingga dengan kuasa-Mu Tuhan, kami percaya bersama bahwa Tuhanlah yang akan menjadi penyembuh kami. Tuhanlah yang akan menjadi tabib semawi kami yang hidup. Kami berdoa mendoakan pula jemaat-Mu Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau buka jalan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan yang tepat. Kami berdoa juga Tuhan mendoakan jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, bekerja di luar kota. Biarlah Tuhan tetap menolong memberkati mereka. Terlebih yang bekerja di rumah sakit yang sangat dapat mengalami akan paparan virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong, menyatakan perlindungan dan kuasa-Mu kepada semua umat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang, dengan baik, dan di dalamnya Tuhan, mereka dapat pakai untuk hidup mempermuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam semuanya itu. Kami pun berdoa Tuhan mendoakan jemaat-Mu dalam pendidikan masing-masing, dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati, sehingga mereka terus merasakan dan menikmati keberhasilan yang Tuhan atur di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua, sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan menikmati damai sejahtera Allah dan sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga. Kami pun berdoa Tuhan mendoakan untuk pembangunan kami Tuhan
yang terus kami galakan. Tuhan Engkau menolong, memberkati, memberikan kemampuan kepada tukang dan juga yang mengawasi pembangunan ini Tuhan, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Pun kami berdoa untuk dana yang kami butuhkan, Tuhan Engkau menolong, memberkati, baik melalui umat-Mu maupun melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menggerakkan mereka, membantu dan mendukung kami dalam proses pembangunan ini melalui dana dan doa. Tuhan memberkati mereka, sehingga kami sama-sama melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Kami terus berdoa Tuhan, mendoakan juga Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih sebagai mitra pelayanan kami dalam jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Darwono sekeluarga, memberkati anak-anak yang ada di dalamnya, bahkan program yang sementara digalakan Tuhan dalam Yayasan dan Panti Asuhan ini. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, segala yang dibutuhkan dapat terlaksana dan dapat terwujud serta terpenuhi di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan sendiri. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan anak-anak yang ada di dalamnya. Tuhan berikan keberhasilan dalam pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan iman mereka Tuhan, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat menjadi anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan terus menjadikan hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan akan Badan Pengurus Majelis Sinode, Badan Pengurus Majelis Klasis, Badan Pengurus Majelis Jemaat Lokal masing-masing. Tuhan memberkati kami semua, bahkan semua kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, dimanapun dan dalam kondisi apapun Tuhan. Tuhan mempercayakan kami pelayanan, Tuhan mampukan kami untuk siap melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga Tuhan, sehingga dengan apapun yang kami alami, apapun problema dan persoalan pelayanan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang akan menyatakan pertolongan-Mu dan memberikan yang terbaik bagi kami, menganugerahkan kami hikmat di dalam memutuskan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami terus berdoa Tuhan, mendoakan akan program pelayanan kami yang masih kami akan laksanakan ke depan ini Tuhan. Tuhan Engkau menolong sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi semangat dan pelayanan kami tidak akan terhalangi oleh pandemi ini Tuhan. Tetapi kami terus giat melayani Tuhan selagi kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa mendoakan bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan pemerintah kami yang Tuhan telah pilih dan Tuhan telah tetapkan bagi kami, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk masa pandemi virus corona ini Tuhan, yang bukan hanya dalam bangsa kami Tuhan, tetapi seluruh dunia menghadapi akan pandemi ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan yang akan menghalau, Tuhan akan menjauhkan virus ini dari kehidupan kami, dari bangsa kami, dari kota kami, bahkan dari dunia ini Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, dan di dalamnya Tuhan kami terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berikan kemampuan, hikmat, kuasa kepada hamba-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dalam melayani-Mu hari ini. Semua kami Tuhan yang Tuhan pakai melayani hari ini, Tuhan mampukan kami semua, sehingga kami dapat bersatu hati, memberi yang terbaik bagi Tuhan, sebagai tanda syukur kami, sukacita kami di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan terus hidup kami, bahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Biarlah kami mempermuliakan nama-Mu, dan di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Menyambut akan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pujian mengatakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Jemaat, saya undang berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah sang pemilik hidup kami. Engkaulah Allah yang setia menjaga dan memeliharakan kami. Kami boleh ada di hadirat-Mu pagi ini Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Kami boleh datang mendekat kepada Tuhan di hadirat Tuhan. Bahkan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan buka hati pemikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami kebenaran-Mu, terlebih untuk dimampukan melakukannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hamba-Mu yang siap untuk Kau pakai perlengkapi hamba-Mu, biarlah kiranya hamba-Mu Tuhan dalam urapan-Mu akan mampu memperkatakan kebenaran-Mu dengan baik. Sertailah kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Satu ayat di dalam kitab Yeremia pasal 10, ayatnya yang ke-23.
firman Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan satu tema, hidup yang dikendalikan oleh Allah. Hidup yang dikendalikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arti daripada kata dikendalikan itu adalah dikuasai, dipimpin, diperintah. Berarti hidup dalam atau hidup yang dikendalikan oleh Allah adalah hidup yang dikuasai penuh oleh Allah. Hidup yang ada di bawah pimpinan Allah. Hidup yang ada di bawah perintah daripada Allah. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Nabi Yeremia pun punya kesadaran penuh bahwa hidupnya dan hidup bangsanya ada dalam kendali Allah. Yeremia sadar bahwa dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kemampuan untuk memimpin dirinya, untuk memimpin bangsanya, secara khusus pada saat itu dalam menghadapi serangan dari orang-orang Kasdim sebagai bentuk penghukuman dari Tuhan. Atas kesadaran Yeremia itu, maka dalam ayat ini dia berkata bahwa aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan yang berjalan tidak berkuasa menentukan langkahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita seharusnya punya kesadaran yang sama seperti yang dimiliki oleh Yeremia ini. Sadar bahwa hidup kita ini memang ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam kekuasaan Tuhan. Dan memang itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita harus dikendalikan oleh Allah. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar beberapa alasan penting bagi kita untuk kita hidup dikendalikan oleh Allah. Mengapa kita harus hidup dikendalikan oleh Allah? Yang pertama, karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Dalam kitab pertama Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Di sana firman Tuhan katakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas dengan darah Yesus sendiri." Dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-10. Sana firman Tuhan berkata, "Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya." Sekarang telah menjadi umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita belum ditebus oleh Tuhan, kita menjalani hidup kita sebebas mungkin. Apa yang kita mau lakukan, itu yang kita lakukan. Kita jalani hidup kita sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita telah ditebus, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Sang Penebus. Karenanya kita tunduk di bawah perintahnya. Karenanya kita harus hidup di bawah pimpinannya. Kita harus hidup di bawah kekuasaannya. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 berkata, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jemaat Tuhan, kita sebagai umat kepunyaan Allah, hidup kita dikendalikan oleh Allah. Kita hidup di bawah perintahnya. Kita hidup di bawah pimpinannya.
Sehingga dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14, bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, kita harus dipimpin oleh Bapa kita. Kita harus dikuasai. Kita harus hidup dalam perintah daripada Bapa kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk kita dikendalikan oleh Roh Allah? Karena Allah adalah penguasa atas segala-galanya. Karena Allah adalah penguasa atas segala-galanya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Kolose pasal 1. Kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Allah adalah penguasa atas segalanya, baik di bumi maupun di surga. Karena itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sangat penting bagi setiap kita untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Untuk hidup kita dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan ketika Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Apa yang harus kita cemaskan? Apa yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Tidak bisa kita pungkiri jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa saat kita berada di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, tentunya ada banyak dari antara kita yang hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, mencemaskan akan kesehatan kita, bahkan mencemaskan akan perekonomian yang lagi goyah. Sebagai manusia biasa tentu kita cemas, kita khawatir dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menguatkan dan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita sekalian umat Tuhan. Bahwa sepanjang kita hidup di dalam kendali Allah, sepanjang hidup kita ini masih dikuasai, masih dipimpin oleh Allah, maka tidak ada hal yang perlu untuk kita takutkan atau kita cemaskan di dalam hidup kita. Dunia saja Allah kuasai. Dunia saja Dia taklukkan. Apalagi hanya menyangkut kesehatan kita. Apalagi hanya menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Apalagi hanya menyangkut penyakit kita atau kesukaran-kesukaran hidup kita. Karena itu bawalah segala kecemasan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap hidup di dalam kendali Allah. Biarkan hidup kita dikuasai penuh oleh Allah. Biarkan Allah yang menuntun, memimpin akan hidup kita. Biarkan Dia yang memerintah di dalam sepanjang hidup kita. Ketika Allah yang mengendalikan hidup kita, tidak ada satupun yang mampu membawa kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa lagi menikmati kasih-Nya. Kita tidak bisa menikmati lagi kuasa pemeliharaannya dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Di sana Tuhan berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan,
kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada. Tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita dari Allah. Sehingga kita tidak bisa lagi menikmati kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita ini kita serahkan dalam kendali Allah. Yang terakhir, mengapa penting bagi kita untuk kita dikendalikan oleh Allah? Agar kita tetap hidup dalam kehendak Allah. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, kiranya kamu diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita anak-anak-Nya, supaya kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan lagi melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita. Bukan lagi kembali memenuhi segala kehidupan manusia lama kita. Karena itu kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk dipimpin, untuk dikuasai. Untuk dikendalikan oleh Tuhan. Dan ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita tahu bahwa Allah juga memberikan kehendak bebas bagi kita. Allah memberikan kehendak bebas bagi kita. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang menyalahgunakan akan kehendak bebas yang Tuhan berikan itu. Sehingga ketika kita menyalahgunakan akan kehendak bebas itu, maka kita selalu kembali melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita dan bukan lagi apa yang Tuhan kehendaki. Salah satu tanda bahwa kita adalah anak Tuhan, salah satu tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dalam hidup kita, adalah ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kehidupan kita bersama, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dipimpin, untuk dikuasai, untuk dikontrol, untuk dikendalikan dalam sepanjang kehidupan kita. Supaya setiap kita ini bisa hidup di dalam kehendak-Nya. Kita mempercayakan hidup kita dikendalikan oleh-Nya karena Dia adalah penguasa atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Yang kita harus mempercayakan hidup kita untuk dipimpin atau dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Karena kita ini memang adalah milik kepunyaan Allah yang harus taat untuk melakukan apa yang Bapa kita perintahkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu Engkau boleh perdengarkan bagi kami semua pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami. Biarlah kiranya dalam sepanjang kehidupan kami menjadi pribadi yang tahu untuk berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan diri hidup kami kepada Tuhan, untuk dikendalikan sepenuhnya oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup sungguh di dalam kendali Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami boleh nyata di dalam hidup ini. Hamba sangat terbatas dalam menjelaskan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu di dalam hati kami memeteraikan lebih lagi akan kebenaran-Mu ini. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kepada jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tidak hanya untuk kita dengar saja, namun demikian kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaminkan akan firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Adapun pengenalan pundi pada minggu ini, pundi pertama yaitu persepuluhan, pundi kedua adalah kolekta ibadah, dan yang ketiga kas lokal atau pelayanan dan kotak pembangunan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, saat jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Tetaplah dengar jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Doa persembahan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Pada hambanya disilakan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang begitu berharga yang Engkau berikan bagi kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami boleh memuliakan Engkau lewat suara yang Tuhan berikan. Kami boleh menggunakan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan firman-Mu itu ke dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Berkati terus hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami hari ini. Perlengkapi terus dan berikan hikmat wibawa surgawi daripada-Mu, sehingga hamba-Mu tetap sehat, kuat, dan tetap setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah taruh di atas pundak hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Hari demi hari dilalui dengan berbagai kesibukan, hari demi hari dilalui dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemenangan. Bahkan berkat-berkat Allah Engkau senantiasa curahkan di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Sehingga hari ini dengan penuh sukacita dan dengan senang hati, datang membawa persembahan mereka kepadamu sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi mereka sekalian. Terimalah persembahan setiap jemaat-Mu pada hari ini menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati segala sesuatu yang seluruh jemaat-Mu kerjakan dan lakukan dalam kehidupan mereka. Buatlah semuanya berhasil dengan baik. Dan ketika mereka menikmati keberhasilan, biarlah mereka senantiasa tahu dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya semua yang dimiliki adalah asalnya dari Tuhan sendiri. Dan berikan kemampuan bagi kami sekalian untuk tetap menghargai dan mempergunakan berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan bagi kami sekalian dengan sebaik-baiknya. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam menunaikan tugas tanggung jawab ke depan. Biarlah dalam menjalani kehidupan mereka lewat pemberian mereka pada hari ini tidak akan menjadi kekurangan bagi mereka, tetapi akan menjadi pintu berkat baru mengalir di dalam kehidupan mereka. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan umat-Mu hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari pujian mengatakan, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jemaat, disilakan untuk berdiri. Seringku tak mengerti jalan-jalan
doa berkat oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Di akhir ibadah kami ini ya Tuhan, kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Hadirat Tuhan boleh sama-sama kami rasakan dalam sepanjang penyembahan kami. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini Tuhan, naik menjadi korban syukur kami yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Boleh menuntun dan membawa kami umat-Mu semakin setia di dalam Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami semua akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan kepada kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan lindungilah kami Tuhan, keluar masuk rumah kami, bahkan dalam segala usaha pekerjaan kami. Biarlah kiranya di dalamnya kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh tetap dinyatakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dengan penuh sukacita. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian rangkaian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yang telah mengambil bagian dan para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini dalam sepanjang ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi jemaat yang sudah siap untuk datang beribadah di gereja, harus mengikuti protokol kesehatan. Harus menggunakan masker. Bagi yang tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ibadah. Harus mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan sebelum masuk ruang ibadah. Sebelum masuk ruang ibadah, harus memeriksa suhu badan, dan bagi jemaat yang suhu badannya melampaui batas normal, tidak diizinkan masuk ruang ibadah. Harus jaga jarak sesuai posisi tempat duduk yang sudah diatur. Anak-anak dan orang tua usia 60 tahun ke atas tidak diizinkan beribadah di gereja untuk sementara waktu. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 6.00 WITA. Ibadah kedua pukul 09.00 WITA. Ibadah ketiga pukul 17.00 WITA. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Gembala Sidang, Majelis Gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun pada minggu yang lalu, bahkan yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan selanjutnya. Sebagai info tambahan kepada kita semua, bahwa walaupun kita telah beribadah di gereja secara bersama-sama, namun ibadah secara daring yang biasanya lewat media YouTube tetap akan dilakukan bagi jemaat yang masih beribadah di rumah masing-masing.
Demikianlah info bagi kita semua, kiranya kita memperhatikan hal ini. Kita akan mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita tetap mengharapkan akan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan menghadapi akan setiap kehidupan yang kita tahu banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha untuk menghadapi tantangan tersebut. Kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan El Shaddai. Kita, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.